Sebelum pembelajaran dimulai, silakan pimpin doa dulu ketua kelas. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi absen dulu ya. Aditya, Ahmad Asrori, Alvarez, Anan, Anissa, Cira. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nihil. Oke, masuk semua ya. Bentar, Budi tulis dulu. Sebelum Bu Dwi memulai pembelajaran kali ini, adakah yang sakit? Tidak ada. Adakah yang mau izin ke kamar mandi? Oke. Bu Dwi akan menyanyikan sebuah lagu. Kenapa Bian kok tertawa? Oke. Dengarkan baik-baik ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Enak suaranya Bu Dwi. Tahu nggak itu lagunya siapa? Apa? Doraemon. Ada yang bertanya, mengapa kok Bu Dwi menyanyikan lagu Doraemon? Tidak tahu. Kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Hari ini Bu Dwi akan menerangkan tentang cerita fantasi, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mana spidolnya yang bagus ini? Yang pertama, 1. Pengertian cerita fantasi. Yang kedua, unsur baiklah, lagu Doraemon tadi adalah salah satu jenis cerita fantasi. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama apa? Pengertian cerita fantasi. Yang kedua apa? Ya, menemukan, menganalisis unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Oke, menemukan ya.
Baik. Nah, di sini ada barcode. Kalian siapkan HP-nya. Scan barcode ya. Ya. Silakan. Sudah? Sudah? Oke. Itu ada barcode. Bisa. Pakai kode. 6865 Tuh, sudah ada yang menjawab ya. Sudah ada yang menjawab. Apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan dan fiksi. Terus apa lagi? Cerita imajinasi. Hayalan, apa lagi? Cerita imajinasi penulis. Terus kan ini ya. Sudah? Ada yang menjawab cerita hayalan dan fiksi. Cerita hayalan, cerita tidak nyata, cerita tak nyata, imajinasi penulis. Cerita yang bertema fantasi, cerita yang tidak nyata. Oke. Baik. Di sini dapat disimpulkan pengertian cerita fantasi adalah cerita imajinasi, cerita hayalan, cerita yang tidak nyata. Begitu ya? Budui ulang. Vian, apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan, cerita tidak nyata. Oke. Sudah ini semuanya ya, Budui tutup ya. Kalau kalian sudah tahu apa itu cerita fantasi, cerita yang berupa hayalan. Cerita fantasi itu terdiri dari jenis cerita fantasi yang pertama, ada yang tahu? Tadi yang Budui kasih contoh Doraemon. Ya. Sebuah cerita fantasi apa itu? Jenis apa? Cerita fantasi? Ya semua tidak nyata, masa punya kantong ya. Yang pertama, fabel. Ya pintar. Fabel itu apa, Pian? Ya, cerita yang tokohnya hewan. Fabel, legenda, mite. Apa lagi? Malin Kundang itu masuk cerita fantasi atau bukan? Masuk atau bukan? Masuk. Masuk ke jenis apa itu? Jenis cerita? Legenda. Iya, betul. Pengertian sudah, jenisnya sudah. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi ya. Yang pertama apa? Yang kalian tahu? Tema. Oke. Adakah yang tahu unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi itu? Silakan acungkan tangan ya, Evan. Tulis di depan. Lupa.
Iya, Bu. Oke. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, 3 watak, 4 sudut, 5 alur. Ada yang kurang ini? Amanat. Amanat ya. Apa lagi? Ayo, ada yang kurang? Latar. Tepuk tangan untuk Evan dan Zawan. Terima kasih. Latar. Oke. Ada tema, ada tokoh, watak, sudut pandang, alur, amanat, dan latar. Dari 7 unsur intrinsik ini, tema itu apa? Biasakan acungkan tangan. Ya. Ide pokok. Tema itu sama nggak dengan judul? Tidak. Terima kasih Sarifah. Tepuk tangan untuk Sarifah. Kalau tema, ide pokok, judul itu apa? Isi itu sama dengan tema. Apa kalau judul? Apa? Nama cerita. Boleh, kalau dalam cerita ya. Kepala cerita. Gitu ya. Kalau dalam sebuah deskripsi berarti kepala deskripsi ya. Biasa sakit? Oke. Nah, tema sudah. Tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku cerita. Haikal. Tepuk tangan untuk Haikal. Oke, pelaku cerita. Kalau ada tokoh pasti ada watak. Watak itu apa? Sifat. Nah, dalam cerita fantasi, sifat itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Antagonis, protagonis, tritagonis. Oke, Bu Dwi kasih contoh. Kalian sebutkan, ya. Ingat, kalau ada cuplikan cerita, jangan menyebut antagonis, tritagonis, protagonis, tapi sesuaikan dengan isi cerita. Oke. Ini kalau menyebut nama. Sejak menjadi ketua kelas, Andi selalu bersikap semena-mena terhadap temannya. Ia jarang melaksanakan kewajibannya, bertugas piket, dan memulai doa. Watak tokoh Andi dalam cuplikan cerita di atas adalah semena-mena. Semena-mena. Di cuplikannya gitu, ya, egois bisa ya. Sesuaikan dengan isi cerita. Paham watak tokoh watak? Oke, lanjut. Sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? 3. Apa saja? Orang pertama, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama apa? Saya. Aku. Orang kedua? Dia. Orang ketiga? Nama. Tokoh. Oke. Budi kasih contoh. Disebut sudut pandang yang Budi gunakan. Dwi adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dwi sekarang duduk di bangku kelas 7 di MTS. Dwi sangat suka pelajaran bahasa Indonesia. Titik. Sudut pandang yang digunakan dalam cuplikan cerita tersebut adalah kenapa kok orang ketiga? Adam. Karena nama
Karena iya, karena apa? Menggunakan nama tokoh. Menggunakan nama tokoh. Tepuk tangan untuk Adam. Oke, lanjut. Alur. Alur ada berapa sayang? Ada 3. Siapa ya? Tak tunjuk ya. Audrey. Alur ada berapa? 3 apa saja ya di situ, enggak apa-apa. Alur maju, Iya. alur mundur, alur campuran. Iya, alur maju, alur mundur, alur campuran. Apa perbedaannya, Audrey? Enggak apa-apa. Alur maju itu apa? Alurnya maju. Oke. Alur mundur apa? Alurnya mundur. Campuran apa? Alurnya campuran. Begitu. Ada yang bisa membantu? Silakan Evan. Kok selalu Evan ya? Kalau alur maju, Jelaskan biar temennya dengar. alur maju itu ya alurnya maju gitu ceritanya. Alurnya itu maju. Kalau mundur, gimana ya? Alurnya mundur. Iya. Kalau campuran, Alurnya campuran. ya campuran. Gimana ya? Bingung. gitu. Menjelaskannya bingung. Iya. Tapi tahu maksudnya. Tahu. Iya, gimana menurutmu? Susah jelas. Oke. Tepuk tangan untuk kelas IT 2. Oke. Alur maju itu mungkin kalian paham, cuma mau mengungkapkannya susah Bu, nggak ngerti. Dikatakan alur maju jika ceritanya itu dari awal hingga akhir ya. Dari akhirnya. Alur maju dari misal hari ini aku belajar bahasa Indonesia di jam terakhir, jamnya Bu Dwi. Suasananya agak mendung. Namun aku senang karena pulangnya bisa mandi hujan. Seketika bel berbunyi, kalian pulang dan hujan pun turun. Kalian mandi hujan dengan riang gembira. Titik. Dari awal sampai akhir itu tidak mengungkap masalah tadi siang, tadi pagi, kemarin sore, tidak. Itu namanya maju. Kalau alur mundur, ceritanya itu kemarin, kamu ceritakan hari ini. Ya. Kemarin aku kehujanan. Basah kuyup, pulang ke rumah, aku flu, demam, panasku tinggi. Alhasil hari ini aku tidak masuk sekolah. Ya, itu namanya alur mundur. Terus campuran. Kamu cerita yang kemarin, kembali lagi ke hari ini, balik lagi ke kemarin. Ya. Teringat waktu aku duduk di bangku kelas 6. Hari itu aku mengikuti ujian. Alhamdulillah semua berjalan. Hingga saat ini aku mampu masuk di MTS Negeri Kota Probolinggo, madrasah pilihanku. Aku senang. Namun, waktu duduk di bangku kelas 2, aku ditakut-takutin sama kakakku. Jangan masuk di sana, ada bahasa Arabnya, ada hafalannya. Nah, kamu kembali ke masa lalu lagi. Itu namanya alur campuran. Paham? Oke, lanjut berikutnya. Amanat ini biasanya terakhir. Budu bahas latar dulu ya. Oke, latar dalam cerita ada berapa? 3. Ada 3. Rania. Latar ada berapa? Apa saja? Latar tempat, latar suasana, dan waktu. Oke, ada 3 ya. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Budui kasih contoh. Yang Budui tunjuk, yang mau menjawab silahkan biasakan pakai acungkan tangan, ya.
Di bawah sinar rembulan, di balkon rumah, ia mulai menangis. Ia teringat peristiwa 10 tahun yang lalu. Betapa ia sangat bersedih ketika ia kehilangan sosok ayah kesayangannya. Boneka kesayangannya menjadi pelipur dan temannya. Titik. Latar yang digunakan dalam kutipan cerita di atas adalah Adam. Suasananya bagaimana? Menyedihkan. Terus pakai mic. Ya. Diulang dari latar suasana, yuk. Ya. Latar suasananya. Terus latar ada berapa? Ada 3. Kamu sebut latar suasana. Terus latar apa saja yang ada dalam cuplikannya Bu Dwi? Tempat di mana? Di balkon. Oke. Terus latar apa lagi? Waktu. Kapan? 10 tahun yang lalu. Oke. Tepuk tangan untuk Adam. Bu Dwi bertanya, latar tempat di balkon betul atau salah? Latar suasana menyedihkan. Latar waktu 10 tahun yang lalu betul atau salah? Karena teringat. Terus yang betul apa? Pakai tangan. Ya Alvarez. Latar waktunya? Malam hari. Kenapa kok malam? Karena di bawah sinar rembulan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti Adam ya, jika ada kutipan 10 tahun yang lalu, dia tidak bisa dijadikan sebagai latar waktu karena tidak pada saat itu. Jika dalam kutipan cerita itu menjelaskan 10 tahun yang lalu, maka dia masuk dalam alur. Alur apa? Alur mundur. Betul. Oke, yang terakhir amanat. Apa itu amanat? Ya, silakan Acin. Isi dari cerita. Isi dari cerita. Pesan. Apakah dalam cerita, "Hei, aku berpesan kepadamu," gitu? Gimana? Isinya Bu, yang bisa diambil. Yang bisa diambil dalam cerita. Oke. Contoh, Malin Kundang. Apa pesan moralnya, sayang? Tidak boleh menjadi anak durhaka. Terus? Tidak boleh melupakan jasa orang tua. Tidak boleh melupakan jasa orang tua. Iya, betul. Sampai di sini unsur intrinsik ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya Bu Dwi sudah membagi sebuah video 1 dan 2 sebuah teks cerita. Ada 2 model cerita sesuai dengan yang kamu sukai. Kamu pilih video boleh, pilih yang berupa bacaan cerita juga boleh. Silakan kalian buka e-learning ya. Kalian pilih salah satu, berkelompok dengan teman sebangku. Kalian berkelompok atau
memilih teman yang sama di antara dua pilihan berupa video, teks cerita fantasi berupa video atau yang berupa cerita. Silakan kalian pilih teman atau berkelompok, bisa dengan teman sebangku, mungkin sehati, nggak apa-apa. Yang beda mungkin cari teman. Silakan. Ya, silakan. Yuk. Saya Bu. Ya, silakan. Pian. Yang sudah, yang lain berarti sama ya. Oke. Silakan tentukan unsur intrinsik dan jawablah pertanyaan yang ada di bawah. Bu Dwi kasih waktu 10 menit. 8 menit ya. Oke. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sebelah sana sudah selesai? Yang mau membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang cerita fantasi bersama teman kelompok, silakan. Ya, silakan. Alvarez dengan Evan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bentar, kelompoknya Evan ini pilih yang berbentuk video atau berbentuk lembar cerita? Yang lembar cerita. Kenapa? Karena kami suka baca. Oh, suka membaca. Aplaus dulu untuk yang suka membaca. Silakan. Ya, pertanyaan pertama. Siapa tokoh yang ditemui oleh raja? Raja menemui seekor semut. Mengapa semut merasa senang dan bangga dikunjungi oleh raja? Satu.
Karena raja adalah sosok yang agung dan bijaksana, sehingga semut merasa dihormati, senang, dan bangga dikunjungi langsung oleh raja. Di mana semut berada selama 1 tahun? Semut berada di dalam tabung yang berisi sepotong roti di istana raja. Mengapa semut tidak menghabiskan sepotong rotinya? Karena semut menghemat makanan dan menyisakan setengahnya untuk berjaga-jaga jika raja lupa membuka tabung setelah 1 tahun. Ia takut kehabisan makanan. Bagaimana watak tokoh raja? Raja memiliki watak baik hati, bijaksana, peduli rakyat, penyayang, binatang, dan menepati janji. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Evan sama Elvas. Alvarez. Alvarez. Ya. Ya, salah satu kelompok, adakah yang mau maju lagi? Oke, silakan. Ini tim video atau tim membaca? Membaca. Oke, kelas ini banyak yang suka membaca ya. Silakan maju. Siapa tokoh yang ditemui oleh raja? Tokoh yang ditemui oleh raja adalah seekor semut. Mengapa semut merasa senang dan bangga dikunjungi oleh raja? Semut merasa senang dan gembira karena raja mau memberikannya sepotong roti untuk makanan selama 1 tahun, sehingga dia tidak lapar. Di mana semut berada dalam 1 tahun. Semut berada dalam tabung yang berisi sepotong roti, yang kemudian ditutup rapat dan disimpan di ruang khusus. Mengapa semut tidak menghabiskan sepotong rotinya? Tidak menghabiskan sepotong rotinya, diisikan separuh karena ia khawatir jika raja lupa membuka tutup tabung pada tahun berikutnya. Bagaimana raja? Maka tokoh raja adalah adil, bijaksana, dan penyayang binatang atau penyayang rakyatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi jawaban yang pertama apa? Nah, pertanyaan yang pertama apa sayang? Kita refleksikan bersama yuk. Apa pertanyaan yang pertama? Siapa? Tinggi? Semut. Pertanyaan kedua. Mengapa aku banget dikunjungi oleh raja? Iya, jawabannya apa, Dika? Karena diberi sepotong roti oleh raja. Iya. Karena diberi sepotong roti oleh raja. Pertanyaan ketiga, Bia. Ya, jawabannya iya. Betul atau salah? Betul. Pertanyaan terakhir, apa? Bagaimana watak tokoh raja sayang? Bijaksana sayang. Oke. Terima kasih ya sudah menjawab dengan betul. Tidak sama, tidak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting intinya sama. Oke. Bu Dwi sudah menyediakan sebuah pertanyaan ya di Google Form. Habis ini Bu Dwi kirim di grup ya. Oke. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini sayang?
Seru. Bagaimana pelajaran hari ini? Rahasia. Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena kamu tim video apa tim teks? Tim teks. Suka membaca ya? Coba Budu ingin tahu. Di kelas ini yang suka video siapa? Oke, Acin ya. Berarti tadi pilih video ya? Iya. Kenapa kok pilih video? Suka menonton. Oke, tepuk tangan untuk Acin. Budui bertanya sama Acin. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Cepat paham, seru. Oke. Pembelajaran kali ini. Semuanya. Ada yang beda mungkin? Apa? Cira? Menonton film. Timnya Acin ya, suka menonton ya. Oke. Bu Dwi sudah menyiapkan Google Form di grup. Kalian buka, kalian jawab 3 pertanyaan itu. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana bagian mana dalam pembelajaran ini yang paling kamu sukai? Yang ketiga, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kamu isi, kamu jawab di Google Form. Bu Dwi minta berilah emoticon sesuai dengan perasaanmu hari ini. Oke, agar kamu lebih paham tentang unsur intrinsik, perhatikan semuanya sayang di sini. Minta tolong laptopnya ditutup dulu. Ya, agar kalian lebih paham di materi unsur intrinsik cerita fantasi, Bu Dwi beri tugas untuk pertemuan berikutnya. Halaman 73-74 di buku paket tentang cerita fantasi pompa air yang rusak. Ya, silakan dikerjakan di buku tugas. Bu Dwi ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah. Karena waktunya sudah habis, minta tolong Evan, ketua kelas, silakan berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Bu Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari Senin. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat.